Shalom, selamat malam pendeta. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan salah satu ayat yang terdapat dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang kami bahas di gereja kami pada hari Sabat kemarin. Jadi demikian isinya pendeta. Ini kita baca dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi sebagai berikut. Saya akan coba bacakan pendeta. Jadi demikian isinya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari orang dunia, orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Jadi demikian pendeta. Dari ayat ini menjadi bahan diskusi di sekolah sahabat kami. Ada berbagai macam penafsiran, tapi saya secara pribadi, saya mencoba memperkirakan bahwa Tuhan memberikan penawaran bagi Raja Ahaz dalam membacakan persoalannya. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan apakah Tuhan memang membiarkan Raja Ahaz meminta dari orang mati. Jadi demikian kira-kira pendeta, mohon penjelasannya. Terima kasih pendeta, selamat malam. Baik, terima kasih Bapak, itu dia pertanyaannya. Silakan pendeta. Pertanyaan dari Bapak Budi Mulyono. Terima kasih Pak Budi Mulyono untuk pertanyaannya. Jadi kita baca ayat ini dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, ayat 10 dan 11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Ya. Ada dua hal yang perlu kita bedakan di sini. Yang pertama adalah meminta tanda dari siapa. Ayat ini dengan jelas mengatakan, ayat 11 mengatakan, "Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu." Jadi tanda apapun yang akan diminta ataupun diberikan, itu akan datang dari Tuhan Allah. Dari mana saja kira-kira, atau berupa apa saja tandanya? Ada dua. Dikatakan, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Perhatikan, ada dua kata yang berlawanan di sini. Yaitu yang pertama adalah sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, lalu kemudian tempat yang tertinggi yang di atas. Yang ditekankan di sini bukanlah meminta kepada orang mati, bukan meminta tanda dari orang mati. Karena ayat ini sudah mengatakan, mintalah tanda dari Tuhan. Jadi tanda apapun yang diberikan itu adalah dari Tuhan Allah yang hidup. Lalu apa yang dimaksudkan dengan meminta sesuatu dari dunia orang mati? Kita harus melihat ayat ini dalam konteks. Ini adalah suatu bahasa yang harus dilihat secara menyeluruh, yaitu menggambarkan suatu totalitas. Artinya, dari tempat mana saja, dalam bentuk apa saja, Ahaz sebutkan kepada Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Tanda apa saja, dari tempat yang paling bawah maupun tempat yang paling atas, minta tanda dari Tuhan. Jadi harus kita jelaskan, ini bukan meminta tanda dari orang mati, tapi meminta tanda dari Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan dunia orang mati? Ini adalah suatu istilah yang banyak sekali terdapat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, yaitu kata Sheol. Kata Sheol ini diterjemahkan dengan berbagai kata. Ada yang artinya adalah tempat yang gelap, atau tempat di bawah bumi ini. Ya, kadang-kadang diterjemahkan sebagai kubur, tempat yang gelap. Ya, ini bukan berarti neraka, walaupun ada
ada ayat-ayat yang menggambarkan Sheol itu artinya neraka, ya. Akan tetapi di dalam Alkitab, ya, paling sering kata Sheol ini dalam Perjanjian Lama, karena ini kata Ibrani dalam Perjanjian Lama, itu menggambarkan keadaan di mana seseorang meninggal dan dia dikuburkan di tempat yang paling bawah, ya, orang meninggal dunia. Jadi bukan harus berarti neraka. Contohnya kalau kita baca di dalam Kejadian 44 ayat yang ke-31, Kejadian 44 ayat yang ke-31 mengatakan, ini kata-kata dari Yehuda kepada Yusuf. Ia katakan, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia, tentang Yakub ini, ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena berduka cita. Jadi istilah turun ke dunia orang mati artinya ayah kami, hambamu itu Yakub, meninggal. Apakah sebab kata dunia orang mati dalam Alkitab itu satu kata saja dalam bahasa Ibrani, yaitu Sheol. Apakah pada waktu dikatakan ia akan turun ke Sheol artinya dia masuk neraka? Tidak, artinya dia mati, hanya itu, dia akan meninggal dunia, ya. Baca Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 mengatakan, keduanya akan ke dasarnya orang mati, bila kami bersama-sama turun ke dalam dunia. Jadi paralel, tenggelam ke dasar dunia orang mati itu sama dengan bersama-sama turun ke dalam debu. Tenggelam di dasar dunia orang mati dalam ayat ini paralel dengan turun ke dalam debu. Ini sama dengan debu kembali menjadi debu. Ini menggambarkan tentang kematian. Kalau dituliskan dalam Yesaya tadi pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, mintalah tanda. Apakah itu tanda dari dunia yang di bawahnya ini, paling bawah, atau tempat, ya, minta saja, maka aku akan memberikan padamu. Tetapi sayangnya Ahab tidak mau meminta tanda apapun dari Tuhan. Ia tidak mau meminta tanda apapun dari Tuhan, dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan meminta tanda kepada orang mati, tapi meminta tanda dari Tuhan, baik itu tanda ini pun tanda dari langit. Apa saja itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Terima kasih.